percayai apapun, entah itu internal ataupun eksternal. Contoh seperti saya, ketika Bu Yuni bertanya, dan Bu Yuni juga harus paham, tidak semua pertanyaan itu harus dijawab yes or not. Ya, pertanyaan itu terkadang untuk menjelaskan kepada orang bagaimana kita menjawab pertanyaan itu. Nggak semua harus dijawab dengan oh iya, oh tidak, nggak semua seperti itu gitu loh. Nah, ketika kita berbicara tentang esensi Tuhan, apakah kita mau bilang Tuhan itu banyak? Kan tidak, Tuhan itu cuma satu-satunya Allah. Terlepas dari orang terdahulu menyebutnya seperti apa, yang kita tahu nabi-nabi terdahulu tetap menyebut Tuhan dengan nama Allah. Itu kan termaktub dalam Al-Quran. Nah, kan, dan saya sudah nyatakan very clear, saya sebagai seorang muslimah belum pernah bertemu tuh ada kata wiha-wiha di dalam Al-Quran. Makanya saya tidak mengenal wiha-wiha dan saya tidak perlu menyebut wiha-wiha itu sebagai nama Tuhan. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, sudah cukuplah Allah menyebutkan namanya yang diperkenalkannya kepada kita, asma wa sifat. Tapi saya cuma mengingatkan Bu Yuni, ketika Bu Yuni berdebat dengan sesama muslim, mohon maaf, Anda kepanjangan, Pak. Udah. Nah, nantinya Bu Yuni itu tidak menerima kenyataan dan kebenaran. Saya sudah lama pantau Bu Yuni. Anda selalu memframing gini ya. Kalau Anda memang mau bertabayun dengan intan Anda, Sueb, dengan teman-teman muslim, dudukkan dengan mereka gitu loh. Jangan Anda membicarakan mereka tuh sebab-sebab begini. Itu namanya gibah. Udah. Nah, gantian saya sebelum Pak Wira. Udah itu aja ya, sorry ya buat teman-teman yang lain kalau kalian merasa apa yang saya sampaikan benar, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak silakan koreksi saya paling senang sekali. Ini ada Pak Wira juga nih, Masya Allah, ada Tristan juga. Jadi gitu ya, umat muslim itu jangan kayak inilah, jangan menampakkan kedengkian terhadap sesama, kebencian terhadap sesama. Ulama terdahulu saja berbeda pendapat kok. Bahkan ada kisah ya, riwayat tentang Ibnu Mas'ud yang berbeda dengan Sayyidina Utsman. Dikasih closing lagi panjang, nanti saya potong, marah. Udah hari Pak Bu Yuni tidak menerima fakta-fakta dari Al-Quran. Apakah tidak boleh saya menyampaikan bagaimana muslim seharusnya di sini gitu? Oke, begini Ripa, ketika kamu minta closing, saya kasih closing. Tapi ketika kan belum selesai, ya. Berapa menit? Coba katakan kepada saya berapa menit saya closing di sini. Biar Bu Yuni biar aja dulu, karena kan ini kan syarat ilmu. Biar aja dulu, Ibu dengar dulu. Lanjut, Yuni. Kalau nggak mau menyampaikan ilmu di sini, kalau cuma beranteman di sini, ya bilanglah dari awal di rumahnya itu gitu loh. Nah, kalau kita sepakat ini diskusi ini adalah ajang edukasi, ya kita semua berhak menyampaikan pendapat, asal jangan gadrul, jangan sembarangan gitu. Yaudah itu aja poinnya dari saya ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang keras, yang agak ini, karena memang kita harus sekali-sekali untuk keras juga menyampaikan kepada saudara kita. Ketika kita sudah lemah lembut kepada mereka dan sudah pakai satir, mereka nggak nyadar juga tuh. Kadang kita harus keras untuk mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan ada efek dominonya. Apa itu? Perpecahan di kalangan sesama umat Islam ya. Itu yang saya harapkan tidak terjadi. Terima kasih buat teman-teman yang ada di bawah. Dan by the way Bu Yuni ya, lain kali kalau ada Kristen dengan Muslim berdiskusi di rumah Anda jangan dibatas-batasi dong, biar tereksplor semuanya gitu lah. Nah, sekarang ya, masalahnya ini tadi saya nggak membatasi Kristen, saya membatasi tadi walaupun ada Kristen mengatakan bahwa saya dengan Tristan sekarang antara YHWH dengan Allah. Saya nggak ada sebut tentang Yesusan gitu, bukan saya membatasi. Yang saya bingung itu ketika ada orang Islam yang mengatakan bahwa YHWH adalah Allah. Ya bingung Bu Yuni sama mereka, tanya mereka lah, jangan tanya sama kami lah. Kok kami pula yang menjawab itu. Mungkin itu aja ya. Oke, Bang Agnostik sama Pak Wira, saya harus ini dulu, turun dulu. Oke. Saya dapat poinnya dari Bu Rifa kok. Ada 300 orang yang nonton ini Bu, yang tersampaikan. Oh iya, bagi yang saya bilang Pak Wira itu Syiah, silakan diambil mana kata-kata saya mengatakan Pak Wira Syiah. Kalau saya menanggapi orang lain yang menuduh Pak Wira Syiah, memang ada, ya bisa jadi saya bilang begitu. Tapi kalian jangan memfitnah. Dan alhamdulillah saya dengan Pak Wira sekarang luar biasa ya. Beliau sekarang banyak asbab kebaikan dari Pak Wira untuk saya pribadi, saya semakin termotivasi lagi belajar. Jadi kalian jangan memprovokasi umat Islam. Karena sesama Islam itu saling mendukung, saling menguatkan, bukan saling gontok-gontokan seperti kalian. Sorry ya. Beda kita. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau berpecah belah bukan Islam berarti. Waalaikumsalam Ya, karena umat tauhid kalian tahu dalam soal Anbiya 92. Udah closing, nanti dia ribut lagi nggak closing. Ya, udah closing ya, udahlah. Ya. Kalian kalian itu harus digarisbawahi Bu siapa. Ya, maksudnya bagi kalian yang ingin berpecah belah, nah berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi gini saya lagi aja daripada orang ramai. Silakan.
Jadi gini Bu Yuni, jangan digeneralisir. Maksudnya kan lawan bicaranya Riva, jangan bawa Yonatan Nandar dulu. Sebetulnya itu sih sangat disayangkan kalau saya lihat dari percakapan awal sampai akhir. Oke, Itu gini loh Pak Wira sebentar. Mereka itu ini loh Kang. Mereka dari luar negeri itu bahkan di Indonesia mereka itu menggunakan sihir Kang. Mereka pakai sihir. Bahkan ini kami belum dapat data valid, tapi di luar negeri itu mereka pakai sudah bahkan penyembah setan ya. Artinya mereka sudah menggunakan sihir-sihir. Di Indonesia itu pakai dukun. Kalau yang di Indonesia saya interview langsung bahwa dia menggunakan mantra bacaan untuk bisa melemahkan anak-anak usia muda, usia SMP, SMA itu bisa terpengaruh dengan bacaan itu. Sehingga akhirnya mereka terpengaruh lewat air minum, lewat sentuhan mereka, lewat tangan ke bahu kita. Jadi ketika kita cerita ngobrol akrab dengan mereka, kemudian ya sudah. Kalau boleh dibilang mungkin apakah itu hipnotis atau tidak, Allahu alam, tapi itu hampir sama pola-polanya. Jadi mereka coba dengan cara seperti itu. Nah, itu yang terjadi di sini. Jadi teman-teman hati-hati ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bang Ashabul Hijrah di Bogor, kota maupun kabupaten, total lebih dari 4.000 penyuka sesama guling, penyuka sesama bantal. Hati-hati teman-teman semuanya ya, karena mereka sendiri biasanya sih lewat sosmed ya, seperti itu, dan kelihatan sekali bahwa apa yang mereka lakukan, katakanlah cari mangsa, susah terlacak ya teman-teman semuanya. Hati-hati, baik yang perempuan maupun laki-laki, jebakan-jebakan yang ada, terlebih pakai sihir. Dan pernah pula saya bongkar, jadi di belakang mereka itu ada yang ngasih donasinya loh Bang, kita sempat bongkar ya. Jadi dari pihak Oten yang dianggap sebagai sesat bidat, itu ada ya pemberi dananya, pemberi dana. Kenapa mereka bisa sampai meluas itu di seluruh dunia? Itu yang terjadi. Dan komunitas yang besar ada nggak ada dana sama sekali, itu ada dananya dan ada penyokong dananya. Coba aja kalau teman-temannya yang berada di sini, coba aja kita buka WHO tuh. Coba apa lihat tanggapan WHO tentang LGBT sekarang. Aduh Bang, jangan itu jangan. Bang, jangan bilang kayak gitu, nanti Abang yang diperingati. Kalau saya diperingati. Iya. Suka sesama bantal ini teman-teman sudah tahu lah. Sesama bantal, sesama guling maksudnya apa? Jadi tanggapan WHO terhadap kaum pelangi itu ya seperti itu. Jelas, statementnya jelas, apalagi berkaitan dengan Qatar kemarin, sehingga ini juga bisnis obat Kang. Ya betul. Bisnis obat, sehingga karena salah satu pasien-pasien dari kita yang pasien kan negara kan kita menanggung beban biaya kurang lebih hampir 1 juta ya, kalau nggak salah, saya nanti dikoreksi, kurang lebih hampir 1 juta itu kan setiap sebulan itu bisa sekali atau 2 kali mereka berobat. Nah, kalau umpama dikalikan berapa jumlah penderita HIV/AIDS itu kan lumayan Kang. Sehingga kalau Akang nanti coba cek di media massa, berita online, bisa ketahuan tuh siapa-siapa perusahaan yang ikut tender terhadap obat ini, bahkan itu jadi rebutan tuh. Jadi di balik kelakuan mereka, penyakit mereka, ada yang memanfaatkan dengan bisnis. Kita kasih hapus dulu lah ya teman-teman. Itu lanjut. Sebentar saya turun dulu ya. Saya mau ke room Yuni. Saya mau tindak dia. Oke, baik. Nanti saya masuk lagi. Oke, silakan lanjut Pak Ashabul Hijrah ya. Silakan. Ya, jadi makanya memang ini kami harapkan sebenarnya ya mungkin melalui teman-teman nanti akan mungkin bisa juga mungkin ketika kumpul di darat gitu ya, mungkin bisa menyinggung juga terkait salah satu problem kaum pelangi ini Kang,
karena ini tidak bisa karena ini samar gitu, samar di kita tidak bisa nampak, tidak bisa ketahuan seperti halnya Oten yang ketika ditanya agama apa Anda, diam, bertakut, malu ngakuin agama sendiri kan. Nah, kalau ini kita nggak nyangka nih, malah paling takut punya anak laki-laki sekarang. Iya, anak laki-laki yang paling rawan sekarang, karena kita nggak bisa tahu dia di luar, makanya tidur dengan teman-temannya. Karena ada beberapa video yang kami dapat sebenarnya ya, gimana masalah psikis dan perilaku. karena ada salah satu ini ya, wanita yang kedapatan, kemudian dia pindah, dikeluarkan, kemudian dia pindah ke tempat lain. Ternyata ketika dia pindah di tempat lain, posisinya bukan sebagai murid ya, dia sebagai guru. Sebagai guru, dan kemudian ketika dia pindah ke tempat lain, akhirnya dia lebih dari 7 anak-anak itu korban dia. Pertanyaannya itu memang Ashabul Hijrah itu fokus di masalah-masalah di Bogor atau di luar Bogor sih sebenarnya? Kita kan awalnya kasus terjadi ketika Bogor itu dicap sebagai kota gay, kota itu ya. Tahan bang. Yang pakai istilah itu bang. Karena kemarin malam terjadi loh. Aku kasih peringatan loh. Hati-hati. Makanya saya sering sudah hampir 10 tahun kan kami fokus ke masalah ini, karena kami langsung lihat Kang masalahnya, korban-korban yang sudah menunggu ajal itu akibat ini setiap saat Kang, sehingga ketika mereka diasingkan keluarga, ketika dia muslim tapi karena bergaul dengan kaum lain, kemudian ketika dia sudah sakit baru mau kembali ke keluarganya dan kemudian diacukan, sehingga ketika mau dikuburkan, entah mau dikuburkan secara apa, udah jadi akhirnya sampai kami para penderita ini, teman-teman yang terlibat itu ya, kaum pelangi itu, kita bilang Anda mau ini, kita terapkan itu terapinya, yaitu mereka kita ikutkan memandikan, mengurus para pasien-pasien yang sudah menderita itu. Jadi mereka melihat langsung. Oke, baik. Kita tahan dulu Bang Ashabul Hijrah dan teman-teman ya yang mau masuk silakan ke atas. Dan ini Pak Lau ya, pernah saya lihat di TV ya, pihak kepolisian sendiri sering menggerbek gitu kan penyuka sesama guling, khususnya di televisi, disiarkan di berita. Pertanyaannya, apakah memang hal tersebut sudah diatur oleh hukum positif Indonesia mengenai penyuka sesama guling, penyuka sesama bantal? Apakah sudah ada aturan atau gimana Pak? Itu. Atau dan kalau memang sudah ada aturannya, hukumannya apa sih bagi penyuka sesama bantal dan guling? Dan kita gunakan istilah itu Pak ya, khawatir nanti kena, kalau nggak hostnya ya omanya, seperti kejadian kemarin malam. Silakan Pak Lau. Sepengetahuan saya itu belum ada hukum mengatur tentang itu. Makanya sekarang kan mereka bebas-bebas aja. Misalnya contoh ya, saya pernah
melihat satu room, mereka itu bahas itu berdua, tapi penontonnya Bantal sama bantal, guling sama bantal sama bantal, guling sama guling, Pak. bantal sama bantal. Oh, tuh. Guling sama guling ya? Guling sama guling ya? Oh, tapi Itu ini penontonnya. di TikTok, Pak. Di TikTok. Iya, penontonnya sampai 600-an saya lihat. Oh, 600-an. Iya, kalau saya nggak salah. 1,7 ya. Nah, malah lebih tinggi lagi kan. Berarti pada saat saya nonton belum naik ke 1 juta ya, masih 600-an gitu ya. Tapi Karena kalau saya ikut naik dan ikut menyerapi tidak? Obrolan enggak, saya lihat, saya dengar mereka berdialog gitu loh. Oh, tapi nggak meresapi, Pak. Nggak meresapi obrolan mereka gitu. Saya kan cuma sebentar aja saya lihat penontonnya. Waduh, saya jadi gini, yang ada di dalam pikiran saya adalah, nah disinilah peran negara. Oh Ya, betul. ketika ada orang yang berbicara tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter bangsa, maka hal-hal yang seperti ini kan harus diblok sebenarnya. Inilah sebenarnya fungsi daripada negara, harus diblok. Karena apa? Karena ini cepat sekali menular kepada pihak lain. Karena sifat manusia itu kan sifatnya kan coba-coba. Sifat manusia itu kan sifatnya penasaran. Nah, kalau di lapangan kita kan susah membedakan kan orang sesama jenis. Kok kita bisa lihat kan pertemanannya kan ya ini teman, cuma makanya begini, anak saya itu dari kecil ya, saya tidak pernah memberikan kesempatan untuk nginap di rumah orang sekalipun dengan dalih belajar. Kecuali misalnya dia misalnya pramuka atau apa di kantor, itu pun sebenarnya riskan sebenarnya ya, tapi apa boleh buat ya kan. Nah, cuman yang paling berbahaya itu kalau menurut saya ya, mungkin barangkali teman-teman ada yang dengar di bawah ya, yang anaknya masih ya katakanlah masih umur SMP, SMA gitu. Itu berbahaya sekali kalau kita biarkan anak kita itu suka nginap di rumah teman-temannya. Makanya indikasinya juga harus dipahami, harus dikenal. Kalau seseorang itu sudah mulai sering-sering nginap, nah harus cepat dicurigai itu. Harus cepat dicurigai, dan kalau bisa ya tidak diperbolehkan gitu loh. Karena ya benar di cerita seperti kita Pak Ashabul tadi, ya kan, itu kalau berbicara korban dan pelaku itu sama-sama, sudah sama-sama. Korban ya pelaku ya korban, gitu. Betul. Nah, karena itu makanya tadi kalau dikatakan ada yang digerebek misalnya, ya bisa jadi kalau mungkin pas saat melakukan. Tapi kan nggak ada hukum, Pak. Misalnya. Tapi kan nggak ada hukum. Iya, makanya. Iya, nggak ada hukum ya kan paling hanya sesuka mereka aja kan begitu. Enggak, saya arti ada perempuan, ada penggerbekan. Kalau ada penggerbekan, tapi kan itu ada hukumnya loh. Buat apa pihak polisi melakukan penggerbekan kalau tidak ada dasar hukumnya, Pak? Makanya kan begini, ya, mungkin pada saat dia ketahuan saat melakukan itu bisa jadi. Tapi kalau misalnya sekarang nih orang berdua di kamar nggak ngapa-ngapain misalnya, apa bisa digerebek? Nggak juga kan, orang sesama jenis kok gitu loh. Nah, sedangkan yang tidak sesama jenis saja ya sampai saat ini berdua di dalam kamar, sepanjang dia belum melakukannya, belum bisa diini oleh hukum gitu. Betul. Nah, itu persoalannya di negara kita sekarang. Maka menurut saya, bagaimana hadirnya negara untuk mengatasi ini, paling tidak media sosialnya dibatasi. Kan sekarang kan terang-terangan kan di YouTube ada seorang perempuan ya, dua-duanya ya sesama bantal istilahnya itu ya, sesama bantal. Saya tadi agak lama mencerna itu istilah itu. Biar nggak ini, Pak, karena malam tadi kejadian, Pak. Iya, teman-teman semuanya, khusus Bapak dan juga Mas Sebul Ijra, kemarin kejadian karena menyebutnya penggunaan diksinya itu home gitu kan. Nah, home sendiri kan mengisahkan tentang home, makanya bingung teman ini. Loh, saya kan nggak bilang apa-apa.
bilang makanya saya langsung cut, jangan bilang itu, bilang sesama guling. Ternyata benar. Iya. Hitungan detik langsung keluar Pak ke saya. Tetapi yang menjadi sorotan pihak TikTok itu yang ngomongnya untungnya nggak ke saya, makanya saya langsung buat VT tadi malam itu. Makanya seperti Bang Ashabul Hijrah ini mulai keceplosan nih, aduh bahaya ini, bahaya ke saya, bahaya ke Ashabul Hijrah. Karena saya sudah 2 kali Pak, 2 kali kena adanya pelanggaran. Itu lanjut Pak Lau. Ya, terus terang saja yang ada di otak saya sekarang ini adalah sesuatu yang sulit diberantas oleh negara. Kenapa sulit? Kenapa sulit ya? Kenapa paling-paling negara kan bisa berantas, misalnya di blok misalnya akunnya itu di situ, oke, di medsos ya. Tapi bagaimana kita memberantas mereka di lapangan? Ya toh? Ada orang, misalnya gini, ada orang janjian sama temannya sesama guling pergi ke puncak, ya toh, main. Siapa yang bisa mendeteksi mereka? Terus mereka nginap di suatu tempat. Kan dilihat oleh orang kan biasa-biasa saja kan? Gitu. Nah, padahal di sana mereka melakukan sesuatu. Nah, ini yang saya katakan sulit negara untuk mengambil keputusan bagaimana cara memberantas ini. Sulit. Nah, jauh lebih gampang orang memberantas antara si laki-laki dan si perempuan yang melakukan suatu hubungan tanpa dasar hukum, ya. Misalnya tanpa surat nikah gitu. Orang ketahuan kok laki-laki dan perempuan kan gitu. Kalau ini kan sesama aja jenis. Nah, ini yang menurut saya, oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah harus mencari metode yang sangat efektif untuk mencegah hal ini. Terutama medsosnya harus dibatasi benar. Harus dibatasi, nggak boleh dong kayak kemarin dia ngomong berdua seenaknya bla 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 bla. Itu harus diblok. Jadi jangan hanya orang yang berdebat terus melakukan penistaan terus di-banned, itu juga langsung di-banned gitu, yang begitu-gitu. Dan katanya banyak lagi ya. Bang Lau, Ya itu tadi. kita laporin tapi malah dianggap jawabannya tidak tidak apa-apa gitu. Aneh sih. Oh, Bang Ashabul Hijrah pun sama-sama nonton juga. Saya nonton kemarin kemarin sore. Kalau nggak salah sore atau pagi deh. Iya. 1,7K penontonnya. Woi. Yang gabung Tapi di grup. kenapa nggak di-banned ya? Atau memang karena mereka menggunakan istilah-istilah yang samar-samar seperti saya atau gimana ya? Ya bahasa mereka, bahasa itu, bahasa sesama mereka ya. Tapi kan kode ya. betul. Jadi dari beberapa kasus tadi yang Bang Lau tadi sampaikan, kan kita udah laporin. Terus karena kita sosialisasi juga ke masyarakat ya. Sampaikan kalau umpama ada bisa digerebek, di-videoin, tapi jangan diviralin. Cukup video itu hanya dikonsumsi oleh pihak keamanan ketika sudah ditangkap. Dan kemudian kalau dia minta tolong buktinya, kalau video itu jangan sampai video itu nanti disebar oleh pihak lain dan kalian yang dianggap menyebarkan. Nah, itu kami sampaikan ke masyarakat yang beberapa kasus tempatnya kedapatan. Ketika kami laporkan, dibawa ke kantor, kemudian setelah itu didata, diberikan pengarahan, pulang. Pulang. Iya, karena nggak ada dasarnya kan. Betul. Untuk ditindak. Dan Ya, melanggar norma, norma kesusilaan gitu, norma agama gitu. Ya, sanksinya ya hanya sebatas itu. Nah, yang kita butuh sekarang bagaimana norma hukum ini diatur secara efektif supaya anak-anak ini anak-anak ini benar-benar terjaga gitu. Ini memang benar-benar menular. Sekali saja terlibat sesuatu itu kan menurut ini ya yang saya baca ya, itu kan di dalam jiwanya itu akan teringat terus. Iya, betul. Teringat terus itu.
Nah, bahkan jauh lebih cepat penularannya ini kalau dibandingkan dengan narkoba. Ya, kalau narkoba itu kan harus ada modal. Ya nggak, harus ada modal. Terus dia juga agak lamban walaupun dia ujung-ujungnya sama ya, dia agak lamban. Ya kan, masih bisa ini kan cepat sekali. Jadi begitu udah kena sekali ya udah bakalan terus sudah. Siapa yang bisa melarang mereka untuk keluar bersama temannya? Terus kalau sudah keluar, siapa yang bisa memantau sepanjang perjalanannya? Kalau orang pakai narkoba kan bisa sembunyi-sembunyi, takut dia sama polisi. Kalau ini kan orang nggak takut sama polisi, sama aparat penegak hukum. Gitu. Bahkan jadi ada beberapa kasus ketika kami sosialisasi di 6 kecamatan yang ada di sini, ketika waktu pada saat penyusunan ramperdanya, kan kami sosialisasi di 6 kecamatan terkait dukungan. Tetapi memang kami undang waktu itu dari mulai kecamatan, lurah, kemudian Karang Taruna, dan aparat-aparat di tingkat masing-masing di kecamatan. Dan laporan yang kami terima rata-rata hampir sama. Seluruh pemilik kontrakan atau hunian rumah sewa atau ini, ketika mereka menggerebek, kalau dia nggak paham dengan hukum, kemudian dia orang biasa, malah diancam balik kalau ketika dia ngusir atau gitu ya ke dia. Jadi beberapa laporan itu mereka sudah tahu bahwa penghuni kosnya ini diduga bantal atau bullying, tetapi ketika sudah ini mau diusir malah dia yang diancam. Nah, dasar itulah akhirnya kami waktu itu mendesak agar segera dibuat perda terkait dengan Tramtibum, ketentraman dan ketertiban umum. Keamanan ketertiban umum. Iya. Nah, itu terkait masalah asusila di lingkungan hunian kos dan kontrakan. Tapi ya, mereka pintar. Jadi para penghuni kos itu juga kami sampaikan kalau edukasi tentang hukum ya, bahwa kalau ditemukan ini silahkan dibuktiin aja dengan video, tetapi jangan diviralkan. Cukup ke aparatur hukum sebagai dasar bukti bahwa kasus itu kalian saksikan sendiri, dan silahkan aja nanti gimana. Tapi rata-rata ya kedapatan begitu ini lapor, didata, dipulangkan. Iya, itu ya, betul. Jadi khawatir. Silakan Pak Indra ya, mau disampaikan kelihatannya nih. Oke. Lepas dari semua yang sudah diuraikan, Iya, mumpung ada cemplok di sini Pak. Cemplok kan itu nggak punya rem ya dalam ngomong. Silakan, dan cemplok dengarkan. ya, kita sudah mendengarkan semua uraian dari Pak SMA Lau dan Pak Ashabul Hijrah. Nah, itu masukan yang bagus. Terlepas dari itu semua, kejadian-kejadian yang di luar peradaban lah istilahnya ya, itu tak lepas dari kekurangan atau ketidakpedulian pemerintah, CQ-nya Menteri Agama. Itu yang paling intinya. Jadi Kementerian Agama itu kayaknya gimana ya, lagi pingsan apalagi mabok atau kira-kira begitu. Menteri Agama pun tidak mengeluarkan fatwa. Berita seperti ini kan nggak mungkin nggak sampai di telinganya gitu loh. Ini kan Indonesia. Nah, jadi kesaktian Pancasila itu sendiri sekarang ini udah mulai rabun gitu. Nah, itulah. Semua ini sebetulnya tak lepas dari efek domino. Kembali saya ke belakang obrolan kita tadi, seperti pembangunan ibadah yang selalu ricuh ya. Coba Anda perhatikan semua, yang vokal lantang ini justru dari Indonesia bagian timur, atau kalau di bagian baratnya itu fokusnya di Sumatera Utara. Kenapa saya bilang efek domino? Mereka itu bisa bervokal lantang karena mereka berkaca dengan lingkungan mayoritas gitu loh. Nah, paham ya?
Berbeda dengan misalnya di Palembang atau di Riau atau di Padang, di daerah Jawa yang mayoritas Muslim, itu malah vokalnya nggak bisa lantang karena mereka minoritas mungkin gitu ya. Nah, jadi yang vokal lantangnya justru dari Indonesia Timur atau di bagian baratnya ya Sumatera Utara. Kita lihat di Papua. Papua sebetulnya kasus-kasus seperti itu tertentu aja di daerah-daerah atau di kecamatan atau di kabupaten tertentu, tapi hanya disebut Papua. Kalau Papua itu kan berarti mencakup seluruh Irian Barat gitu loh. Situ kurang fairnya gitu. Atau di Maluku. Itu kejadian bukan di Ambon, justru di daerah-daerah kabupatennya gitu. Kalau untuk di Kota Madia malah nggak ada. Seperti di Minahasa, mana ada, Minahasa itu mayoritas Kristen loh. Tapi untuk di Kota Madianya itu kasus itu hampir dibilang nggak ada. Justru yang terjadi daerah kabupaten, kecamatan. Karena apa? Efek domino tadi. Mereka bicara lantang, keras karena lingkungan mereka mayoritas, gitu. Jadi kita menanggapi semua itu juga nggak bisa hanya sekedar menangkap sisi negatif mereka, jangan juga. Jadi kita harus pelajari betul-betul. Balik ke daerah Bogor, udah saya katakan tadi, pemerintah kayaknya tutup mata atau lagi tidur atau Menteri Agama itu memang malas mengeluarkan fatwa. Jadi peran serta pemerintah itu sebetulnya sangat penting. Nah, jadi kita Indonesia ini memang dalam situasi carut marut lah gitu ya. Banyak kasus gitu. Tapi kok sepertinya malas untuk mengurusnya gitu, malas untuk membereskannya gitu. Itu kesan yang terjadi. Nah, kita sebagai bangsa bernegara gitu ya, kita harus betul-betul bijak gitu. Nah, kalau untuk efek-efek dari seperti efek-efek pisang dan bantal dengan bantal, bisa membantal. Bantal dan guling tadi, bantal guling dan guling tadi. Nah, itu kalau kita punya putra putri ya harus diberi pengarahan. Nah, diceritakan gitu loh bahwa hal ini melanggar dalam agama gitu kan, tidak baik segala macam. Itu yang penting. Itu aja kalau dari saya gitu. Jadi untuk Pak MSA Law, saya setuju banget apa yang diuraikan. Kalau untuk Pak Ashabul Hijrah, itu masukan aja buat kita warga negara bahwa sudah terjadi ketimpangan di negara kita. Demikian, lanjut. Oke, di sini sudah ada Tius ya, saudara Tius. Apa yang mau Anda sampaikan, apa yang ditanyakan ya? Saya kira Anda sudah tahu apa yang kita bahas ya. Silakan. Karena Anda tadi minta naik. Assalamualaikum. Maaf, Anda dari Muslim atau bukan? Saya mualaf. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Cuman akun saya ini memang saya pergunakan untuk masuk ke room sebelah untuk memantau. Jadi saya nggak masuk ke topik, saya cuman mau ngasih saran aja untuk semua yang pemilik room untuk saudara-saudara Muslim saya. Hati-hati dengan papa jahat. Jadi pagi ini saya sudah memantau 2 room di Bu Yuni ya, Bu Yuni sama. Jadi papa jahat dia setelah dia provokasi ke Bu Yuni dan akhirnya Uni Rifa di sana dia bertengkar gak karuan ya kan. Setelah itu dia menghilang, dia masuk ke roomnya pemikir bebas. Ya, pemikir bebas, dia di situ juga provokasi juga. Akhirnya sekarang ini Habib dengan Habib di pemikir bebas juga saling debat juga gitu. Jadi cuman itu aja, dilanjut saya nyimak dari bawah.
Oke, Terima dari kasih, lihat saudara. wajahnya sih baru kemarin anak kemarin sore sebenarnya dari lihat wajahnya itu ya masih muda lah. Nah kemarin sore si Papa Jahat itu sih. Oke, Ya, silakan lanjut ya maaf, teman-teman maaf, semuanya. maaf semuanya Bang Akademik, saya keluar dari topik. Oke, lanjut, terima lanjut. kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warahmatullahi. Terima di kasih. dunia online ini sebenarnya sih ya memang ya hanya modal DP, hanya modal suara kita bisa menggunakan topeng apapun seperti itu. Saya pun bisa sebenarnya menjadi mereka aten itu, tapi dengan ciri khas suara saya seperti ini yang serak-serak becek ya pasti ketahuan ya. Bingung saya kata masalah provokator itu semisal tadi misal ya itu dia yang disampaikan di sosmed itu kena delik hukum nggak sih Pak? Provokasinya seperti apa dulu ya? Kalau hanya saya begini ya, memang ini ada sekelompok anak muda ya, anak muda yang memang cara berpikirnya saya lihat mereka cukup analitis ya, cukup analitis, dan saya nggak tahu mereka ya mungkin setiap orang juga punya misi ya, punya misi tertentu, itu semua orang juga punya seperti itu. Cuman mereka saya lihat memang ada beberapa kelompok yang ada dua ya kelompoknya mungkin. Kalau yang satu misalnya membahas tentang A, nah nanti ada kelompok yang lain lagi yang mencoba kontra gitu. Nah, padahal ini bisa jadi mereka berteman, ya berteman satu kelompok gitu. Nah, yang saya nilai, tapi menurut saya sampai saat ini ya memang mereka adalah pemuda-pemuda yang memang suka membaca sepertinya begitu, suka membaca, suka mendebat gitu ya, terutama dari segi apa ya, dari segi analitis ya, menganalisa sesuatu. Ya tinggal pintar-pintar saja pihak lawan mereka berbicara dan sebagainya. Kan kadang-kadang saya juga suka dinaikkan juga sama si itu. Jadi itu kan ada si Christian, ada si pemikir bebas, terus ada si filsafat logika. Ini kan anak-anak muda semua nih. Ada siapa lagi yang Tuan A, saya nggak tahu Tuan A itu mungkin juga seusia gitu ya. Ya mereka adalah orang-orang yang cara berpikirnya menurut saya agak sedikit berbeda dari anak muda yang lain yang pada umumnya gitu. Memang ya menurut saya sih masih dalam batas-batas kewajaran mungkin ya, karena apa yang mereka sampaikan kan hanya ekspresi dari pemikiran mereka, dari kejiwaan mereka gitu. Ya saya pikir seperti itu. Oke. Baik, silakan teman-teman, ada lagi ya orang lain. Posisinya sebelum saya tutup ya, karena ini lumayan sudah 1 jam 44. Silakan. Kita untuk masalah hukum, saya berikan ruang dan waktu khusus pagi ini untuk ruang dan hukumnya itu tentang masalah hukum ya, positif di Indonesia apapun itu, entah itu masalah agama, entah itu masalah bisnis atau apapun, silakan. Mumpung ada Pak Lau. Ada lagi teman-teman atau Bang Asibul Kafi? Saya mungkin dari saya ya. Dari saya cuma begitu aja lah ya, apa namanya, untuk room ini saya berani katakan bahwa room yang terbaik gitu ya. Jadi kita sama-sama rawat, jaga baik-baik. Nah, kita harus bisa mengendalikan emosi, tetap jaga etika di nomor satukan. Nah, tunjukkanlah bahwa kita betul-betul muslim yang yang damai dan penuh rahmatan lil alamin gitu. Buktikan betul-betul gitu. Jangan terpancing gitu ya. Nah, room ini betul-betul sangat edukatif gitu. Sudah tercatat paling teratas posisinya gitu, ranking paling atas di Cybercrime. Alhamdulillah. Demikian dari saya, silakan.
Oke. Ya, saya mungkin sama hanya sekedar menambahkan aja apa yang sudah tadi kita ulas dari sekian jam ya, sekian waktu. Hampir 2 jam ini ya, 1 jam lebih 42 menit. Iya, Nggak kerasa kan? Lanjut. Pertama kita sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita di hari pagi ini, mudah-mudahan Allah nilai itu menjadi amal ibadah jariah bersama. Amin. Wabil khusus untuk pada ahlul rum. Kemudian kedua, tetap jaga kesehatan buat semuanya. Dan ketiga, mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan Bang Irdayani, bahwa perlu peningkatan oleh Bang Akademik Astrologi ini tentang diskusi-diskusi di room itu, yang saya sendiri memang akui juga bahwa perlu dialog-dialog dan membahas hal-hal yang sifatnya edukasi ya, sehingga tidak hanya ke satu kegiatan saja, tetapi banyak hal berkaitan hukum sosial dan lain-lainnya. Mudah-mudahan saja ini bisa dijaga, Kang, dan mudah-mudahan tetap istiqomah bersama kawan-kawan. Salam aja buat rekan-rekan semuanya. Insya Allah, semoga Allah jaga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah perjumpakan kita semua berjumpa dengan bulan Ramadan nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Bang Ashabul Hijrah silakan DM kan nomornya ya, nomor WA ya. Seperti itu ke saya. Dan teman-teman semuanya insya Allah tanggal 18 Desember. Bagi teman-teman yang ingin ikut kajian intensif, peserta intensif dan juga interaktif, insya Allah kalau nggak di Zoom, di StreamYard. Kalau di Zoom berarti kita kerjasama dengan teman-teman dari SAI, seperti itu. Kita akan mengadakan sebuah kajian khusus tentang masalah kristologi berbasis data, menggunakan buku-buku cetak yang kami miliki, termasuk pula dari adanya website yang secara insya Allah secara bertahap kita membahas, dan intensif itu sekitar seminggu sekali lah saya akan bahas khusus. Dan bagi teman-teman yang mau daftar silahkan saja ya daftar. Bagi teman-teman pun yang telah menjadi member saya di YouTube itu nggak perlu daftar lagi ya, termasuk pula yang ada di TikTok yang telah daftar silahkan saja kalau ingin mendapatkan kajian. Dan jadi nggak perlu teman-teman membeli buku, karena saya pun ada cukup banyak buku. Jadi bisa saya share data-datanya, entah itu bukunya, judulnya, halaman, dan penulisnya. Silakan daftar saja dan klik bintang di atas komal ini. Silakan Pak Lau. Sebelum ke Bang Andi ya, silakan. Kang, saya ini masih gaptek banget ini. Oh ini ya bintang ya? Iya, itu jadi member Pak. Kalau jadi member seperti itu, kita akan inilah interaktif diskusinya. Tapi dulu gitu kan, seperti itu. Berbasis sejarah dan juga data. Jadi teman-teman yang pengen daftar silakan diklik bintang di dekat tulisan saya Akademik Astrologi paling atas sebelah kiri. Insya Allah 3 hari lagi ya, Ahad jam 21 sampai 22.30 itu. Lanjut Pak Lau, ada yang mau sampaikan sebelum ke Bang Andi? Iya. Oke, silakan Bang Andi. Jadi memang begini ya. Memang begini sebenarnya. Kalau kita punya niat untuk berdiskusi, apapun istilahnya, apakah pakai debat, ya memang harus sudah punya data gitu loh. Paling tidak catatan-catatan kecil kita sudah pegang supaya nanti apa yang kita bicarakan itu terarah. Betul. Gitu, terarah. Jadi jangan hanya sekedar debat terus saling menistra terus teriak-teriak gitu kan, itu juga nggak elok juga. Makanya ya apa yang kita lakukan itu supaya juga terhadap orang yang sedang melihat kita, menonton kita, juga menjadi pelajaran bagi mereka gitu. Karena yang debat di atas ini kan mestinya kan orang-orang yang dianggap oleh host itu mempunyai pengetahuan yang cukup, makanya dinaikkan kan kira-kira seperti itu. Begitu Kang. Baik, terima kasih. Karena saya siapapun sebenarnya saya naikkan ya, tanpa terkecuali, asal santun seperti itu, asal santun dan tidak menyela ucapan orang lain. Adapun masalah wawasan itu relatif sih Pak, relatif. Sama saya juga baru ya di TikTok ini baru 2 bulanan seperti itu.
Dan yang pasti setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, bertanya, tapi setiap orang juga punya hak untuk menerima dan menolak pendapatnya. Itu sih. Silakan Bang Andi, apa yang mau disampaikan? Sebenarnya ini mau tutup ya, tapi karena ngirim permintaan saya naikkan. Silakan Bang Andi. Saya tidak ada apa yang mau disampaikan, cuman pengen bertanya itu kajiannya kapan? Hari Ahad 3 hari lagi, tanggal 18. Sudah saya buat VT ya, sudah saya buat VT di 2 akun TikTok saya, seperti itu. Sudah ada VT-nya. Insya Allah. Kalau nggak di Zoom, di StreamYard ya, itu interaktif. Itu. Jadi bagi teman-teman yang khusus memang pas sudah jadi member di YouTube, ada 8 orang, dan di posisi dari adanya TikTok baru 1 orang, seperti itu. Jam 9 sampai jam setengah 11 malam, WIB. Oke. Karena tadi pun ada ya teman-teman pula yang bertanya seperti itu, yang telah ngejapri saya, dan alhamdulillah seperti itu. Jadi sudah ada 2 orang lah, 2 orang ya, Pak Rijal dengan Pak Gal Gatut yang tadi pun nge-WA saya. Itu. Ada lagi Bang Andi sebelum kita ke Bang Manjur? Oke, silahkan ke Bang Manjur, nggak apa-apa. Silakan Bang Manjur, apa mau disampaikan? Monggo, atau mau disampaikan tanyakan. Ya, saya sedikit menambahi aja ya sebelumnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Jadi ya saya nyimak aja, terima kasih. Baik, sebenarnya kita sudah mau akhiri ya teman-teman semuanya, karena di sini sudah 1 jam 52 menit seperti itu, dan dimana sejak awal kita membahas tentang masalah hal apapun berkaitan dengan hukum positif di Indonesia itu. Nah, yang pasti apa yang kita sampaikan ini sedikitnya bermanfaat, terlepas mau sedikit mau banyak, kan penontonnya itu bukan orientasi saya. Yang saya itu adalah penonton sendiri menambah wawasan, khususnya bagi saya sendiri itu. Karena harus kita manfaatkan sebaik mungkin fasilitas yang ada lewat TikTok untuk mendapatkan wawasan. Karena untuk menjadi seorang katakanlah pengacara itu kan wah kuliahnya bertahun-tahun. Kita cukup hanya mendengar dan bertanya pun sudah dapat ilmu. Seperti Pak Lau. Ya teman-teman semuanya, alhamdulillah, dan adanya Pak Lau yang memberikan ilmunya kepada kita, setidaknya menambah wawasan pula. Ada lagi Pak Irda, Pak Indra silakan. Cuma saya tutup. Oke. Sebagai penutup dari pembicaraan saya hanya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara saya Fahrudin yang telah mempercayai dan memberi kepercayaan kepada saya untuk menjaga room ini dengan baik dan ikut meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Gitu aja. Insya Allah saya akan bekerja sebaik mungkin demi kemajuan Akademi Kristologi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sih ini bukan kemajuan buat saya, karena ini kan awalnya memang diskusi lintas agama. Saya cari hal tema-tema lain yang bisa nambah wawasan. Ini sebenarnya nggak menyangkut tentang saya, tapi menyangkut tentang Islam. Itu yang terjadi. Karena saya lihat teman-teman itu banyak yang mengeluhkan ketika mereka berkomentar di Oten, mereka selalu di-mute gitu kan, seperti itu. Nah, kita contohkan kepada Oten untuk bersikap adil tanpa memberikan ya pilih kasih lah. Yang tentu saja saran saya selalu menyertakan kepada moderator, jangan langsung di mute atau dibisukan, berikan dulu peringatan agar kesalahannya itu diketahui. Oh ini kesalahan saya, dan pada akhirnya dia bisa mengubah, memperbaiki kesalahan itu. Kalau langsung dibisukan, mereka akan tahu kesalahannya apa. Berilah peringatan seperti itu. Ada lagi Pak Lau? Saya pikir cukup ya Pak. Oke. Cukup untuk sementara. Ada lagi Bang Andi? Kita lanjut lagi dalam kesempatan yang lain. Enggak, itu mode moderator saya hilang di sini, kenapa ya? Di Malaysia sampean kan jarang lihat gitu kan, makanya saya alihkan ke teman-teman yang memang sering nonton, yang bisa membantu kami juga seperti itu. Dan itu maksimal 30 ya, 30 orang maksimal. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang telah menjadi penonton, yang telah memberikan wawasan ilmu kepada kita semua, yang telah memberikan koin. Saya aturkan terima kasih. Semoga sedikitnya di sini bermanfaat ya teman-teman semuanya. Dan maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tahtanya pun ada di sorga. Artinya dia adalah raja alam semesta, baik itu jasmania maupun rohania. Begitu mengapa kami menyebut dia sebagai tuan alam semesta, bukan tuan cukong tanah, bukan itu lagi. Begitu Bang, itu penjelasannya saya. Mungkin sedikit saya tambahkan. Ya. Memang nubuatan tentang kelahiran Yesus ini ada banyak di Alkitab ya, bahkan 300 lebih nubuatan tentang kelahiran Yesus, baik itu tentang kelahiran, perjalanan pelayanan, penyalipan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan sudah dinubuatkan dari sejak semula ya, di Kejadian 3 ayat 15 ya, dikatakan bahwa dari seorang wanita lah ini engkau akan dihancurkan si iblis itu. Bahkan di dalam kitab Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak, aku bacakan, sebab seorang anak terlahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, tidak ada manusia yang menjadi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kemudian di Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, penjara ini artinya penjara dari kekuasaan iblis ya, terkurung dalam kekuasaan iblis. Nah, penggenapannya ini di Lukas 4 ayat 10 sampai ayat 18 sampai 19 dikatakan Yesus berkata ya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku. Itu mengurapi sesuai dengan Yesaya 61 tadi ya. Dikatakan di Yesaya 61, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, itu Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Yesaya 61 ayat 1 sesuai dengan perkataan Yesus di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku, ya, sama ya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Sama ya, orang-orang tawanan ya, di sana dijelaskan juga di Yesaya 61 dikatakan bahwa membebaskan kepada orang-orang tawanan. Kemudian mana tadi sampai di orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Yesus sudah dinubuatkan, bahkan kelahirannya oleh seorang perawan ya, di Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Emmanuel. Nah, kalau kita lihat di Matius 1 ayat 23, di sana dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sama Yesaya 7 ayat 14 dan Matius 23 1. Jadi nubuatannya di Yesaya 7, kemudian penggenapannya di Matius 1 ayat 23. Nah, kemudian di Bethlehem ya, lahirnya di Bethlehem, kata kitab Mika ya, Mika 5 ayatnya yang kedua. Tetapi engkau, hai Bethlehem, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahudi, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala telah ada. Jadi dia sudah ada sejak dahulu kala, dia akan bangkit. Dari penggenapannya di Matius 2 ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka cita, telah lahirlah seorang anak, yaitu Tuhan dan Juru Selamat di Bethlehem, kata malaikat di Matius 2. Begitu Bang. Masih banyak sih ayat-ayat nubuatan yang saya katakan. Orangnya sudah turun, Bang Arjuna. Nah, lalu mengenai orangnya sudah pergi. Iya. Tapi tidak apa-apa, kita sampaikan saja. Jangan nonton. Kita menjelaskan Alkitab, karena kita menjelaskan Alkitab tidak apa-apa. Jadi mengenai perbedaan di Lukas
mengenai silsilah Yesus di Lukas dan di Matius ya. Kalau di Lukas dan Matius itu kan ada perbedaan di mana di satunya dari keturunan Yusuf dan satunya dari keturunan Maria. Itu menjelaskan bahwa secara jasmani itu menjelaskan bahwa dia lahir dari Maria, tetapi secara dari jasmani, secara jasmani ya, artinya keturunan itu melalui Yusuf ya, tetapi secara rohani itu dari Maria gitu. Tidak mungkin kalau kita jelaskan macam gitu Bang Arjuna, mereka tidak bakalan paham. Jadi pada intinya seperti yang tadi Pak Khalil Gibran bilang itu, bahwa apa yang membedakan Yesua HaMashiach dengan Isa Al-Masih itu kata Mesias itu. Mesias itu dipandang oleh dipercaya oleh orang-orang Yahudi bahwa yang pertama itu dia harus datang sebagai pembebas. Dia harus memberikan kemerdekaan dari sebuah penindasan. Yang kedua itu dia harus punya kerajaan, dia harus punya pemerintahan yang membawa sukacita dan damai gitu. Yang ketiga itu karena dia memberikan pemerintahan atau kerajaan di sana, dia harus mempunyai seorang raja. Raja itu orang Yahudi percaya itu lahir dari keturunan Yehuda, tidak bisa dari keturunan-keturunan lain. Mereka percaya seperti kejayaannya Daud, kejayaannya Salomo gitu. Walaupun Saul dari keturunan Benyamin, tetapi itu bukan karena kehendak Allah, tapi tuntutan manusia. Mereka meminta raja. Tetapi pilihan Allah adalah keturunan dari Yehuda, yaitu Daud dan siapa? Salomo. Terus yang berikutnya itu mengapa sampai syarat mesianik itu harus kerajaan itu harus memberikan berkat bagi bangsa-bangsa. Semua bangsa akan datang kepada mereka. Itu yang harus dipahami. Bagaimana dengan iman Kristen kita? Itu kan konsep manusia. Manusia inginnya macam begini tuh. Rabi-rabi, rambam-rambam tuh ingin macam begini loh. Harus ada manusia fisik begini yang dari keturunan ini, dia harus memberikan pemeriksaan dan membuat Israel itu merdeka sepenuhnya, dan Israel akan menjadi negara yang membawa berkat bagi banyak orang. Tapi itu kan pemikiran manusia tentang mesianik itu. Sementara kehendak Allah bukan macam begitu yang kami imani Kristen, bahwa Allah punya rencana lain. Kehendak dia itu macam begitu. Dia tuh membebaskan manusia atas dosa gitu. Yang kedua dia memiliki kerajaan gitu. Dia memiliki kerajaan di sana. Kerajaan penuh dengan sukacita dan sejahtera, penuh dengan penyembahan kepada Allah yang benar gitu. Maka itu ada syarat-syarat ketika kita menjadi warga kerajaan Allah itu. Ada syarat-syarat yang harus kita ikuti. Nah, itu diajarkan oleh Yesus. Siapa raja itu? Ya, Yesus adalah raja, dia adalah keturunan Daud gitu. Ketika kerajaan ini sudah terbentuk, sudah ada sukacita di bawah, sudah ada kemerdekaan atas dosa, kita punya kewajiban untuk mewartakan amanat agung dia, agar semua orang mendengar kabar keselamatan itu. Itu menurut iman Kristiani kita. Ya, saya pikir dulu. Oh ya, itu di bawah ya. Siapa ini? Giovanni katakan ketika kita bicara Al-Masih dari sudut pandang Al-Quran, maka Yesus tidak layak disebut Al-Masih. Sebenarnya kalau sejarah ya, kalau Al-Quran sih kita nggak tahu ya kenapa kok ada namanya Al-Masih ya di situ. Karena Al-Masih itu sangat sensitif. Jadi orang Yahudi asli yang mau bergabung menjadi murid Yesus yang disebut Al-Masih ya dalam bahasa Arab, atau HaMashiach dalam bahasa Ibrani, itu harus mengakui bahwa dia itu sebagai HaMashiach. Tapi kenapa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus itu Al-Masih? Mungkin saya nggak tahu kenapa itu ya, saya tidak bisa jawab, mungkin rekan muslim yang harus jawab. Tapi yang pasti secara sejarah dan secara teologi, bahwa Al-Masih itu artinya dia itu adalah sang juru selamat atau raja penyelamat. Dan ternyata raja penyelamat yang diinginkan oleh para rabi-rabi tadi ya, Rambam itu, dia inginnya fisik ya, penyelamat fisik. Sedangkan Yesus mengatakan kerajaanku itu dari atas bukan dari bawah. Jadi kerajaannya itu kerajaan rohani. Jadi kerajaan rohani
yang menyelamatkan rohani juga begitu. Jadi Maka sudah itu beda pandangan. Ya. ketika mereka mempertanyakan apa kemesiasan dia itu, seperti tadi siapa Arjuna katakan Kayafas itu kan Yesus mengecam imam-imam termasuk rabi-rabi di sana itu. Bilang kalian ini sudah yang berupaya menduduki kursi Musa. Kalian memberikan kuk yang banyak tuh kepada umat kalian, tapi kalian sendiri tidak berani untuk memikul kuk itu gitu. Mereka adalah kalangan atau orang-orang munafik. Allah tidak berbicara kepada mereka, tapi mereka berbicara seolah-olah Allah berbicara kepada mereka, gitu. Kalau memang macam begitu, kenapa tidak ada nabi saja? Kenapa harus kita andalkan rabi dan rambam? Rambam dan rabi itu hanya hermeneutika kan? Cuma tafsiran saja atas kejadian-kejadian yang sudah ada, tapi bukan petunjuk Tuhan. Itu yang harus disadari gitu. Kecuali kalau dia nabi saja, ya tidak apa-apa kita dengar dia. Tapi kalau hanya sekelas rabi, rambam dan rabi, untuk apa kita mau dengar? Kalau memang macam gitu, sudah minta pernyataan Tuhan saja, biar satu kali bisa naik satu step lagi ke atas gitu jadi nabi. Apa yang susah macam begitu? Tapi kalau kita hanya cuma mendengar tafsiran manusia saja, atau apa yang kita bisa andalkan? Ketika ketetapan Allah itu berubah, seolah-olah kita mengejat Allah harus ikuti keinginan kami. Itu yang namanya itu tegar tengkuk tuh macam gitu. Dahulunya bangsa Israel kayak begitu. Mereka memaksa Allah untuk selalu mewujudkan kehendak mereka, pemikiran mereka. Mereka tidak mau Allah berkarya dalam hidup mereka. Maka itu kita selalu berbenturan dengan Yahudi macam begitu. Iya, umat Yahudi Talmidim ya. Talmud itu ya. Talmud kan pendapat, bukan benar-benar wahyu ya. Jadi repot. Wahyu lawan pendapat kan repot. Jadi sudah beda. Tapi justru orang-orang yang bertalmud ini memakai Talmudnya untuk sejajar dengan wahyu kan repot. Memang kita juga tidak bisa pungkiri ya, ada juga ya penafsiran-penafsiran yang baik ya, tapi ada penafsiran-penafsiran yang aneh, yang tidak sesuai gitu ya, tetapi diyakini benar. Tapi kalau tafsiran-tafsirannya itu pendapat-pendapat mereka itu ya tidak bisa ditentang oleh seluruh dunia. Yang jadi masalah gini loh Bang Gibran, itu pendapat itu tuh dibuat seolah-olah menjadi sebuah nubuatan gitu. Padahal nubuat itu tuh hanya diberikan kepada Nabi. Tapi Rambam dan Rabi itu berbicara dengan pendapat manusia seolah-olah itu adalah sebuah nubuatan dan orang harus percaya bahwa akan terjadi. Iya, makanya gitu ya. Pendapat tuh harus dibedakan sama wahyu. Dan Rabi ini tidak dapat wahyu, tapi dia berpendapat kayak kita pendapat kita gitu. Apa bedanya gitu? Cuman mereka itu sekolah, kita itu mempelajarinya secara otodidak, boleh bilang begitu. Ataupun ada yang sekolah STT begitu ya, yang di luar lingkungan mereka, lingkungan keyahudian, harus ke Yeshiva Institute lah, bla bla bla. Tapi ujung-ujungnya juga pendapat, bukan pewahyuan. Jadi yang kita sedang mintakan itu, apakah pendapat mereka didukung langsung oleh pewahyuan langsung, seperti kepada Nabi Yesaya, Yeremia, ya, dan lain-lain begitu. Kalau cuma modal pendapat, ya kita juga bisa berpendapat, bukankah begitu? Ya, saya mungkin mau jawab dulu ini. Fahmi ada typing di bawah. Kalau Allah Maha Kuasa, tentu mengapa dia tidak Maha Kuasa mengampuni Adam? Mengapa Adam mengalami kematian? Mengapa kita mengalami kematian? Harusnya kalau dia Maha Kuasa, kita tidak boleh mengalami kematian. Tetapi inilah yang tidak dipahami oleh teman-teman non-Kristen ya. Karena titahnya Tuhan itu tidak bisa ditarik lagi gitu. Jadi titahnya itu kalau sudah mengatakan kamu melanggar mati, ya mati. Nggak bisa ditarik lagi. Jadi kalau Allah Maha Kuasa, harusnya kita manusia nggak boleh mengalami kematian. Ini jawaban yang ini ya, simple ya. Harusnya manusia nggak boleh mengalami kematian, kan dia Maha Kuasa, Maha Pengampun. Oh, kamu nggak jadi mati, nggak jadi. Manusia tidak boleh mengalami kematian, karena manusia itu sangat berharga bagiku, karena dia itu ciptaanku. Harusnya tidak boleh mengalami kematian kalau dia Maha Kuasa dan Maha Pengampun.
tetapi dia tidak boleh melawan titanya. Itu yang jadi persoalan. Jadi Tuhan kami tidak boleh berlawanan dengan titanya. Ketika titanya itu mengatakan kalau kamu melanggar akan mati, maka titanya itu sendiri tidak boleh dia lawan. Kalau dia lawan berarti dia tidak konsisten, dia dia bohong gitu. Ya, saya pikir itu cuma itu alasan untuk membenturkan Maha Kuasa dengan Maha Adil. Sebenarnya itu Maha Adil loh. Jadi ketika Allah menetapkan satu perintah gitu atau satu larangan itu menjadi hukum. Hukum itu mengikat Allah dan mengikat manusia yang diberi itu aturan itu. Dia tidak semena-mena Allah karena punya kuasa gitu dia merubah hukum itu. Tidak, kami tidak kenal Allah macam begitu. Allah kami tetap dalam dia punya kekekalan termasuk dengan dia punya ketetapan. Itu yang harus disadari oleh teman-teman muslim kita. Ya, saya sapa dulu ya. Selamat pagi, Jiwa yang. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Aku muslim. Aku sebenarnya ada pertanyaan nih buat teman-teman Kristen kita tentang ini siapa? John the Baptist. Itu siapa sih gitu? Kerjaannya apa? Kenapa gelarnya Yohanes ya? John the Baptist gitu. Bang Arjuna tuh atau Bang ZN tuh tentang Yohanes Pembaptis kata. Iya, Yohanes Pembaptis kan dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ada yang berseru-seru di Yesaya, berseru-seru di panggilan persiapkan jalan bagi Tuhan gitu. Artinya dia hadir di sana itu untuk meyakinkan orang tentang keselamatan itu. Dia kan katakan, kalau saya membaptis kamu dengan air, dia yang datang itu akan membaptis kamu dengan roh gitu. Jadi memperkenalkan tentang baptisan itu gitu. Bagaimana penerimaan kita sebagai orang percaya tentang baptisan menjadi bagian dalam sebuah iman. Yohanes Pembaptis ini dia membaptis orang-orang tentang apa keselamatan itu yang akan datang. Jadi ketika Yesus sudah pada saatnya untuk dia mengajar gitu, itu pun juga dia dibaptis oleh Yohanes. Bahkan Yohanes bersaksi di sana tuh untuk membuka tali kasut pun aku tidak pantas dan tidak layak gitu. Tetapi kalau memang itu kehendak Allah, maka itu harus dilakukan. Maka itu pada saat itu Yesus dibaptis gitu, supaya ada transformasi tentang rencana penyelamatan oleh Allah gitu loh Bang. Mungkin saya tambahkan sedikit. Sebenarnya itu pertanyaan saya. Sebentar, saya tambahkan sedikit. Sebentar, saya tambahkan sedikit. Jadi memang Yohanes Pembaptis kedatangannya itu sudah dibuatkan juga di dalam kitab Yesaya, bahwa Tuhan akan datang mendahului dengan seseorang yang berseru-seru di padang gurun. Dan demikian juga ketika Zakaria menerima berita itu dari malaikat Gabriel, dia itu memberitahu juga bahwa Tuhan akan datang mendahului daripada itu. Jadi pembaptisan itu sebenarnya sesuatu yang memulihkan hidup baru dari hidup yang lama gitu. Jadi baptis itu suatu cara atau suatu tanda untuk meninggalkan kehidupan lama, menjadi hidup yang baru, menjadi hidup yang orang-orang percaya terhadap Kristus, terhadap keselamatan itu sendiri. Hidup lama itu kita mengenal bahwa hidup itu akan mati selamanya. Tetapi bagi orang yang percaya akan mengenal ketika hidup yang baru itu mengenal bahwa kematian adalah jalan atau jembatan untuk menuju keselamatan, untuk menuju hidup yang baru. Gitu loh Bang. Sehingga perlu dimeteraikan dengan suatu tanda pembersihan dengan pembaptisan. Maka Yesus berkata di Markus berapa ya? Dia berkata, pergilah ke segala bangsa dan baptislah mereka dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu Bang. Iya, betul.
Tapi yang menjadi apa? Yang sedikit menarik nih yang saya tangkap, kalau istilahnya kan kita Yesus sudah melakukan pengorbanan gitu. Apakah itu kan jauh lebih suci dari sekedar pembaptisan? Sedangkan Yesus sendiri dibaptis oleh apa Yohanes si Pembaptis gitu loh. Gimana ceritanya? Siapa yang mau jawab? Oke, saya coba jawab dikit ya. Coba dikit. Ya, Pak Jibril jelaskan tentang hakikat baptisan itu. Ya. Jadi begini, kenapa Yohanes Pembaptis itu harus mendahului? Karena dia harus bersaksi. Sekali lagi ya, harus bersaksi. Jadi di dalam hukum Taurat itu mengenal yang namanya 2 kesaksian. Jika suatu perkara tanpa ada kesaksinya, itu pasti bohongnya ya. Kenapa saya harus pakai supaya jangan ada report ya. Pasti itu bohongnya. Itu pasti palsu gitu ya, palsu. Kalau palsu nggak akan kena kayaknya. Ya pasti itu bohongnya dan itu tidak bisa dipercaya. Di dalam Ulangan 19 ayat 18 mengatakan bahwa harus ada saksi perkara apapun, termasuk kepada yang dimaksud dengan akan kedatangannya Sang Mesias. Jadi harus didahului dulu dengan seorang saksi, yaitu Yohanes Pembaptis itu adalah seorang saksi. Mengapa dia disebut seorang pembaptis? Karena sudah dikatakan di padang gurun, diajarkan, diberitahukan bahwa barang siapa atau orang yang ketika keluar dari pembaptisan turun Roh Kudus, dialah yang akan membaptis, ya, dialah akan menjadi juru selamat, begitu. Jadi tujuan kenapa Yohanes itu pembaptis, karena dia harus menunggu siapa nih sedang melihat nih. Yohanes ini sebenarnya selain untuk juga untuk memulihkan yang tadi seperti disebutkan Bang Arjuna, yaitu komitmen ya, pemulihan komitmen. Baptisan itu pemulihan komitmen ya, komitmen untuk dibersihkan ya dari kehidupan lama di kehidupan baru. Itu ada di dalam tulisan Rasul Paulus ya. Baptisan itu seperti apa ya? 1 Yohanes 5 ayat 8. Ya, seperti begitu ya. Jadi itu kelahiran baru ya. Hanya simbol ya, simbolis ya. Jadi ketika simbolis ini sedang dilakukan oleh Yohanes juga sudah diberitahukan, kamu lihat jika ada seorang ketika turun atau ketika sedang dalam prosesi simbolis ini turun Roh Kudus, nah dialah yang harus kau saksikan, harus kau wartakan, harus kau viralkan. Jadi tujuan Yohanes Pembaptis itu memviralkan Yesus itu. Jadi tujuan baptisan itu untuk memviralkan, untuk sebagai tanda bahwa ada nanti seseorang yang akan ketika dibaptis turun Roh Kudus atasnya, dialah yang akan menjadi Sang Mesias. Begitu tujuan baptisan. Saya tambahkan sedikit ya, Seperti penyalipan tadi ya. Sebentar, saya tambahkan sedikit yang mengenai penyalipan tadi. Jadi orang Kristen itu jangan hanya percaya bahwa Yesus itu disalib. Kalau hanya percaya Yesus disalib, tapi dia belum dimeteraikan bahwa dia sungguh-sungguh percaya dengan pembaptisan, maka tidak bisa. Jadi bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus itu disalib, Yesus mengalahkan kematian dan kemudian bangkit dan mengalahkan kematian kita. Itu tidak bisa hanya kita dengan kata-kata, tetapi harus dengan suatu tanda, yaitu tanda baptis. Tanda baptis itu tanda dimeteraikan, dan itu perintah Yesus. Perintah Yesus sendiri yang mengatakan haruslah kamu pergi segala bangsa dan baptislah mereka dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bukan hanya sekedar percaya saja, Bang. Kalau hanya sekedar percaya aja nggak bisa. Jadi kita harus mengikuti perintahnya, apa yang dia katakan, bahwa itu sebagai tanda meterai untuk menjadi manusia yang baru. Silakan, Bang. Ya, ini tadi ada Bang Zakar naik, dia sampai di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 8 ya. Di situ berbunyi, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Bagaimana Bang Zakar, ada yang mau Ya, itu sudah yang dikatakan dengan meterai itu tentang persaksian bahwa ada baptisan di sana, ada roh kemuliaan Allah dalam orang percaya, dan yang ketiga ada penebusan oleh darah Kristus.
Berarti darahnya itu pas nanti pas penyalipan berarti ya? Atau pas praktisi pembaptisan? Gini. Kan tiga jadi satu tuh. Ya betul. Ketika Yesus itu datang, mengapa murid-murid itu dilarang untuk keluar ya? Ketika diutus nih murid-murid itu 70 orang, shalom, 70 murid kan diutus berdua. Yesus mengatakan, menasehatkan dan melarang keras, jangan engkau menyerukan kepada bangsa-bangsa lain, karena waktunya itu belum. Jadi sebelum penyaliban itu, Yesus itu hanya diutus kepada bangsa Israel, benar, dan murid-muridnya itu hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari Israel, betul itu. Tapi jika ada insidensia misalnya ya, kasus seperti perempuan Sirofenisia, gitu, bahkan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa bahwa roti ini tidak bisa diberikan kepada, maaf kata ya, dan tanda kutip hewan gitu ya. Itu hanya karena Yesus itu sedang menguji, menyampaikan apa yang selalu paradigma buruk ya, atau bulian bangsa Yahudi kepada bangsa asing. Kalau bangsa asing itu disebut dalam tanda kutip hewan gitu ya. Maka Yesus hanya menyampaikan saja bahwa lo gimana nih perempuan Sirofenisia, kamu itu dikatakan oleh bangsa Yahudi adalah sebagai hewan, kamu tidak layak untuk menerima itu. Kuasa ini ya hanya diberikan kepada bangsa Israel, hanya kepada anak. Tapi kata perempuan Sirofenisia itu, betul ya Tuhan, perkataanmu betul. Aku ini hanyalah bangsa bulian, bangsa asing yang tidak layak, tetapi bangsa bulian ini hanya menerima remah-remah. Lalu Yesus berkata, sungguh besar imanmu, bahwa engkau meyakini bahwa hanya dengan remah engkau akan mendapatkan bagian yang dibuang. Artinya remah itu seperti ceceran ya, harusnya kan tidak boleh tercecer ya. Kalau dalam Katolik itu ya, itu roti aja sampai itu ya, tubuh Kristus itu benar-benar ya, perjamuan Kristus itu benar-benar luar biasa. Remah-remah saja itu sama anak-anak atau orang-orang Israel itu dianggapnya itu sampah gitu ya, buang, kotor. Tapi si perempuan ini dengan imannya mengatakan, biar kotor juga saya akan ambil, dan akhirnya dia mendapatkan keselamatan untuk anaknya, begitu Bang. Jadi memang untuk bangsa Israel sebelum penyaliban ya. Iya, terima kasih. Misalnya aku ada skenario, misalnya aku seorang Katolik ingin masuk ke Kristen, itu aku harus melakukan pembaptisan lagi atau gimana? Atau ada perbedaan ya, teman-teman? Katolik itu juga Kristen Bang, jadi abang jangan salah paham. Iya, saya nanya biar nggak salah paham. Ya, Katolik udah Kristen Bang, udah dibaptis. Jadi nggak perlu ada sertifikat lagi atau ritual lagi kah? Ya udah dibaptis, tergantung gereja mana dia gitu, apakah perlu sertifikat lagi atau tidak, tetapi sudah dibaptis kan dia percaya Yesus Kristus, udah Kristen. Ya, misalnya saya seorang Katolik, terus saya ingin sebentar teman-teman, saya ada panggilan istri saya nyuruh saya, ada perlu ya, saya pamit dulu ya Bu Lia ya, buat Ego Emi juga ya, namanya Ego Emi ya, buat Bang JWL, Bang Arjuna juga. Thank you. Salam semuanya, salam damai ya, NKRI. Salam damai. Ya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Iya. Soalnya saya dapat informasi dari teman Katolik bahwa masih ada yang tadi Bang Arjuna sampaikan, ada kayak legitimasi atau legitimasi kayak gitu kalau untuk pindah ke Kristen, atau enggak hanya kalau di dalam Katolik menanggapi ya. Kalau di dalam Katolik itu ada namanya sakramen pembaptisan, itu bahkan berulang-ulang ya. Kalau di dalam Katolik, bahkan setiap hari raya Paskah, hari Natal itu kita dibaptis, disirami dengan air baptisan, dengan percikan ke seluruh umat yang hadir di dalam gereja. Jadi kita itu selalu dibaharui, itu pembaptisan dibaharui, gitu. Jadi dibaharui, bahkan dibaharui bisa setiap saat kita baharui
janji baptis kita gitu. Jadi memang Katolik itu mempunyai keyakinan bahwa setiap manusia itu harus terus dibaharui karena sering jatuh gitu. Sering jatuh itulah maka harus dibaharui. Bahkan orang Katolik sendiri selalu dibaharui, selalu dibaptis berulang-ulang gitu. Bahkan setiap tahun itu bisa 2-3 kali dibaptis berulang-ulang. Bukan baptis secara memberikan nama ya. Satu kali baptis itu memberikan nama, tetapi pembaharuan baptis itu artinya pembaharuan secara keseluruhan gitu. Mengulangi janji baptis kalau di dalam Katolik. Jadi ada janji baptisnya gitu Bang. Gitu. Oke. Oh, kalau di Kristen berarti sekali aja gitu legitimasi yang abang sampaikan itu ya? Kami Kristen juga Bang. Jadi Kristen itu, kami juga Kristen Katolik. Kristen Bang, Katolik itu Kristen juga Bang. Tetapi gereja-gereja itu kan banyak gitu. Gereja-gereja yang memiliki denom Kristen gitu. Nah, tergantung dari denom itu bagaimana cara tradisi atau cara dogmanya seperti itu. Gitu. Dogmanya itu gimana gitu. Seperti itu. Tetapi di dalam Katolik itu ya dogmanya seperti itu gitu. Jadi beda pemahaman aja, tetapi di soal mengimani Kristus itu tuh sama saja gitu, Bang. Kalau kita yang orang awam ini ngeliatnya Katolik ini lebih ya, nggak tahu, ini sudut pandang orang awam aja ya, lebih kuat gitu, lebih gimana ya, entah. Rentetan ibadahnya lebih banyak kayak gitu, seolah-olah lebih sakral. Ya, Ibu Lia, saya izin turun dulu, saya ada urusan sebentar. Oh iya, terima kasih Bang Sakar. Terima kasih Bang Sakar. Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Oke teman-teman, Kristen nggak ada cara bakar lilin gitu ya? Ya, clearkan dulu itu Bang, udah clear yang soal pembaptisan tadi dulu Bang. Jadi supaya jangan bahas pertanyaannya gitu. Jadi di Katolik itu pembaptisannya itu penebusan dosa, bukan sih? Yang dimaksud tadi pembaptisan itu dibaharui Bang. Iya, penebusan dosa bukan? Kan gua udah jelasin tadi pembaharuan Bang. Pembaharuan itu bahkan bisa setiap hari dibaharui. Bahkan kita masuk gereja itu kan tradisi, ada air baptisan ya, ditaruh di pinggir pintu ya. Di pinggir pintu, lalu kita masuk gereja itu kita baptis karena kita kan selalu jatuh gitu. Jadi kita ambil itu air lalu menggunakan tanda salib ya di dalam Katolik itu untuk masuk di dalam gereja, bahwa kita masuk di dalam gereja itu datang untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Segala dosa yang kita lakukan hari-hari sebelumnya gitu, dalam seminggu itu gitu, misalnya seperti itu Bang. Izin menambahkan soal pembaptisan ya teman-teman. Jadi tadi kan ada pertanyaan tentang baptisan yang dilakukan Yesus ya. Iya. Belia sih agak berisik nih, Belia. Halo, ya. Jadi baptisan yang dilakukan Yesus itu adalah baptisan teladan ya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, waktu Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, Yohanes mencegah dia dan Yohanes bilang, harusnya aku yang datang kepadamu, tetapi engkau yang datang kepadaku gitu. Baru Tuhan Yesus bilang, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi prosesi baptisan yang dijalani Yesus itu adalah prosesi baptisan keteladanan untuk menggenapi seluruh kehendak Allah gitu. Nah, sementara baptisan orang percaya itu adalah prosesi atau sakramen baptisan sebagai respon dari
konsep penebusan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Karena baptisan itu bermakna kematian dan kebangkitan. Jadi kita mematikan manusia lama dan bangkit dengan manusia baru. Itu diterangkan di dalam kitab Roma pasal 6. Nah, itu simbolis atau lambang dari pengakuan atas kematian dan kebangkitan Yesus. Kita pun orang percaya meresponi sebagai bentuk dari keimanan kita mati dan bangkit sebagai manusia baru di dalam Kristus. Itu filosofi yang terdapat di dalam baptisan gitu. Nah, sementara antara baptisan Katolik dan baptisan Kristen sebetulnya esensinya sama, tidak ada yang berbeda. Hanya prosesi pelaksanaan baptisan yang ada yang berbeda, tapi teman-teman Katolik dan Protestan juga sama. Mungkin yang sedikit agak berbeda adalah teman-teman karismatik kalau di Kristen ya, karena prosesi baptisannya diselamkan, sementara teman-teman Katolik itu dan Protestan tuh dipercik gitu. Nah, tapi tidak menghilangkan esensi dari baptisan itu sendiri, karena baptisan itu diyakini sebagai respon manusia untuk menguburkan manusia lama dan bangkit dari manusia sebagai manusia yang baru. Nah, itu adalah pengakuan atas konsep pengorbanan Yesus. Dia mati dan bangkit gitu. Jadi itu dasar filosofi iman Kristen gitu. Ya, dari yang kotor menjadi bersih gitu maksudnya. Maka saya katakan tadi, setiap hari juga kita tidak menutup kemungkinan jatuh dalam dosa gitu, Bang. Tapi kan esensi dari pengorbanan Yesus itu kan menghapus dosa seluruh umat manusia kan? Iya, menghapus dosa seluruh umat manusia.